Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sebelum kita mulai diskusi terkait dengan mata kuliah biologi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, para sahabat-sahabat sekalian, kita mulai membahas tentang paleografi. Apa itu paleografi? Kalau kemarin kita belajar tentang kodikologi, maka teman daripada kodikologi kali ini adalah paleografi. Jadi kalau kemarin kita kodikologi itu terkait dengan alas naskahnya atau tintanya juga. Dan kali ini paleografi kita akan mempelajari tentang tulisannya. Jadi secara bahasa artinya paleografi itu diambil dari kata paleos yang artinya kuno, grafien tulisan. Jadi bisa diartikan ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan. Yang dalam hal ini adalah tulisan kuno. Nah, secara istilah terminologi, paleografi adalah kajian-kajian tentang tulisan-tulisan kuno, termasuk ilmu membaca, menentukan waktu atau tahun tulisan tersebut, dan menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, bahan tanah liat, tembikar, kayu perkamen, kertas, daun lontar, daun lipat, luah, pustaha, logam, batu, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah tulisannya yang dibahas. Kalau kodikologi kemarin adalah alas tulisannya, jadi papirusnya, luangnya, kertasnya. Tapi kalau paleografi tulisannya. Nah, tugas seorang paleografi yaitu meneliti sejarah tulisan untuk dapat melukiskan dan menerangkan perubahan-perubahan bentuk tulisan dari masa ke masa. Jadi, sebagaimana bahasa itu dinamis, karena itu tulisan-tulisan pun itu karena terkait dengan kebahasaan, maka akan terjadi perubahan-perubahan dari masa ke masa. Nah, inilah yang diteliti oleh paleografi, karena nanti bisa menentukan karakteristik tahun-tahun berapa dibuat tulisan tersebut. Kemudian, tugas paleografer selanjutnya adalah memberikan tanggal dan asal geografi sebuah naskah, memperkirakan tanggal atau tahun diterbitkan tulisan tersebut, dan asal dari tulisan tersebut dari mana. Nah, yang berikutnya menentukan terlebih dahulu tipe tulisan ke dalam sebuah kelompok dengan membandingkan parameter kronologi dan geografi tulisan tersebut. Jadi melihat, karena kalau bahasa Arab aja itu ada kaligrafi itu banyak jenis, ada nasirif, kufi, dan lain sebagainya. Jadi dilihat tipe-tipe tulisan tersebut, dilihat dari tipe itu mana yang menjadi urut-urutan yang paling dulu kronologinya. Kemudian bisa dilihat kalau tipe-tipe karakteristik tulisan-tulisan tersebut biasanya dari asal daerah mana. Dan berikutnya adalah memperhatikan sisi geografi perjalanan hidup si penulis atau penyair. Nah, seperti kita belajar di dalam sejarah Islam, bahwa para ulama-ulama itu banyak yang menjadi ulama pengembara, artinya tidak berdiam di dalam satu tempat. Jadi lahir, bisa saja lahir di Mekah, nanti meninggalnya di Kairo, atau sebaliknya, bisa di Maroko, di Nusantara sekalipun. Nah, itu akan membuat perjalanan pemikirannya penuh warna. Seperti Imam Syafi'i, itu juga kan ada qaul jadid dan qaul qadim. Perkataan beliau yang lama, perkataan beliau yang baru ketika beliau sudah matang dalam berpikirnya. Contoh keterkaitan paleografi dengan kodikologi. Ini ada hubungannya antara paleografi dengan kodikologi.
dalam meneliti kronologi sejarah, nah, sebuah tulisan yang di situ tulisannya adalah tentang ceritanya tentang naskah dinasti Abbasiyah. Nah, kalau dinasti Abbasiyah itu kan perkiraan tahunnya antara 750 sampai 1517 Masehi. Jadi kurun waktu itu cerita-cerita tentang dinasti Abbasiyah. Sementara alasnya kodeksnya, kodikologinya itu berasal dari kertas Eropa yang berwatermark yang biasanya digunakan pada abad 18, 1700, 1800, 1900. Nah, ini artinya bisa dimungkinkan bahwa ini adalah salinan. Nah, bisa dipastikan ini adalah salinan. Kenapa? Karena ceritanya itu cerita yang sebelum itu. Kan kertas Eropa itu setelah adanya penjajah. Ya benar memang penjajahan diawali tahun 1511 ketika Portugis menunjukkan Malaka. Tetapi perkembangan kertas itu baru ada setelahnya. Belum saat kedatangan mereka itu. Nah inilah kejadian seorang peneliti dipertaruhkan di situ bahwa jangan mengklaim bahwa kertas ini adalah asli atau yang paling sahih, yang paling benar. Itu bisa dilihat tulisan itu ternyata salinan, bukan tulisan asli. Nah, ada beberapa tulisan-tulisan yang di beberapa media seperti Batu. Yang saya contohkan di sini adalah contoh tulisan yang ada di batu nisannya Syekh Mahmud di Papan Tinggi Baru Tapanuli Tengah. Jadi kalau beberapa waktu lalu sejarah itu selalu berbicara tentang masuknya Islam itu dibuktikan oleh batu nisan Fatimah binti Maimun pada abad ke-11. Nah, sementara Syekh Mahmud ini lebih tua, bisa dikatakan ini abad ke-7 Masehi karena hidup sejaman dengan Nabi kalau dilihat dari tulisan batu nisannya itu dilihat wafat tertulis tahun Dalmim. Tahun Dalmim ini diistilahkan diartikan tahun 44 Hijriah. Nah, kemudian ada juga di makam masih di daerah Barus, tepatnya di daerah Mahligai, itu ada Syekh Rukunuddin. Jadi harusnya sukun Ruknuddin. Ini diriwayatkan wafatnya di dalam batu nisannya disebutkan tahun Hamim. Nah, dalam kitab Falak yang berjudul Tajul Muluk, tahun Hamim ini diartikan 48 Hijriah. Nah, artinya ini di kurun waktu dengan Syekh Mahmud ini cuma 4 tahun. Nah, karena itu wajar kalau Pak Jokowi itu menyebut kota Barus itu sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. Dengan penemuan ini membuktikan bahwa Islam sudah hadir pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah di Nusantara, meskipun belum menjadi perkampungan yang masif. Nah, ini kesimpulan dari penemuan arkeologi itu jadi begitu. Nah, berikutnya juga ini di dalam Republika pernah dimuat Al-Quran yang paling tua di Universitas Birmingham. Nah, kalau yang tahu bola ini ada klub Birmingham. Ini diklaim tertua berdasarkan uji karbon. Jadi diuji secara kimiawi itu disimpulkan 95,4% itu berasal dari tahun 568 sampai 645. Nah, sementara Nabi Muhammad itu diyakini hidup pada tahun 570 sampai 632. Ini artinya makanya klaim bahwa ini tertua ini sejaman dengan Nabi naskah ini. Nah, kalau kita lihat tulisan-tulisannya ini, lihat itu seperti itu, tidak seperti Al-Quran sekarang. Karena pada waktu itu belum ada pentitikan, kemudian juga belum ada syakal, harokat, fathah, kasrodoma, bahkan sukun. Nah, ini membuktikan bahwa ini adalah
asli di zaman Nabi. Sedangkan kalau Al-Quran yang sekarang ini adalah sudah dirumuskan oleh sahabat Utsman dan kemudian nanti oleh Abu Ya'mar dibuat titik, kemudian oleh Syekh Abu Aswad Al-Duwali dibuat harokat Fatata Sodoma. Nah, ini suatu ijtihad, suatu bid'ah hasanah yang baik, yang tentunya kalau kita tidak seperti Al-Quran asli di Birmingham ini, tentu kita tidak akan bisa baca karena kita tidak tahu bunyi belakangnya itu fathah atau kasrah atau dhamma. Nah, jadi naskah ini eh, dikoleksi oleh Alfonso Mingana, yaitu seorang imam Kaldea yang lahir di dekat Mosul, Irak. Pada ini diperoleh tahun 1920. Kemudian perjalanan selanjutnya manuskrip ini didanai oleh seorang pengusaha coklat, Edward Cadbury. Ini kemudian di tempat Universitas Birmingham itu dirawat. Nah, ini membuktikan bahwa keaslian Al-Quran ada di situ. Nah, kalau yang sudah bisa membaca ini kan bisa dipahami bahwa ini konteksnya Al-Quran itu tidak berubah dari zaman dulu. Yang berubah itu terjemahannya saja. Ini tadi nama tulisannya ini Hijazi. Kalau tulisan Hijazi ini seperti ini, miring-miring, ada panjang-panjang ke atas. Dan tulisan font-nya berbentuk tadi Hijazi, sekarang Maghribi. Nah, kalau Maghribi ini asal muasalnya gayanya dari Kufi. Maghrib itu artinya barat. Barat, wilayah barat itu yang disebut barat Maroko umumnya. Tapi juga Tunisia, Aljazair dan sekitarnya itu juga masuk dalam wilayah Maghrib. Ini sekitar abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi sudah ada tulisan ini. Dikembangkan dari hot Kufi dan ini dikembangkan oleh masyarakat Qairawan, ibu kota Maghrib, sehingga menjadi khat Qairawan atau Maghribi. Nah, tulisannya kalau kita lihat hampir mirip dengan Kufi, kotak-kotak, hanya saja dia ada bulatan-bulatan tulisannya. Kalau seperti ini kita juga susah membacanya, apalagi kalau rapat-rapat spasinya. Nah, ini tulisan Maghribi. Kemudian tulisan Rik'ah. Nah, ini juga banyak diadopsi di naskah Nusantara. Jadi penciptanya itu menamakan Rik'ah, itu secara kamus itu artinya potongan daun untuk menulis. Jadi daun itu menjadi alas untuk menulis. Nah, Rik'ah adalah salah satu gaya khot ciptaan masyarakat Turki Utsmani. Seorang Muhammad Tahir Kurdi menyebutkan bahwa penggagas dan peletak dasar kaidah Rik'ah ini adalah Mumtaz Bek, seorang konsultan di zaman Sultan Abdul Majid Khan sekitar tahun 1280 Masehi. Nah, mulanya tulisan ini digunakan untuk mempersatukan di Kesultanan Turki jadi tulisan resmi gitu. Nah, di kantor-kantor pemerintahan pada waktu itu di tulisan Rik'ah Turki ya tadi Maghrib, Maroko, Aljazair dan sekitarnya. Dan berikutnya adalah tulisan Nasri. Nah, khot Nasri ini adalah gaya dari kaligrafer Sam dan sudah ada pada abad ke-1 Hijriah. Tadi kan sama juga 1 Hijriah ya. Berarti kan ada daerah-daerah itu berbeda gaya tulisannya. Nah, ini berkembang pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dengan khot ini Al-Qur'an dituliskan dengan tulisan sejak abad ke-3 Hijriah dengan tulisan khot Naskhi. Bahkan hingga saat-saat ini kitab-kitab berbahasa Arab menggunakan khot Naskhi. Al-Quran yang sekarang juga Naskhi. Jadi kita kalau Naskhi ini lebih mudah membacanya. Nah, berikutnya kalau naskah ini kita juga menemukan naskah Nusantara, maka perlu juga belajar tulisan Jawi. Nah, seperti yang kemarin kita sudah dibahas, Jawi ini bukan Jawa, tapi adalah nama suatu daerah Asia Tenggara saat ini. Jadi ini sebagai sarana penulisan itu
tadi bahasanya Jawi, tapi tulisannya Jawi, bahasanya Melayu, dan menjadi lingua franca, bahasa pengantar di sekitaran Asia Tenggara. Nah, bermulanya Melayu ini menggunakan pinjaman aksara Pallawa. Ini berdasarkan bukti peninggalan prasasti Kedukan Bukit pada tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Nah, di sini dalam prasasti tersebut bahasanya Melayu, cuman aksaranya Pallawa. Nah, kemudian baru berpindah kepada tulisan Arab aksaranya, bahasanya Melayu itu pada abad ke-13. Ini dibuktikan sesuai dengan bukti tulisan di batu nisannya Sultan Samudra Pasai ke-1 yang bernama Malikus Toleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, begitu pula ada sumber lokal yang paling tua di masa Samudra Pasai yang berjudul Hikayat Raja-Raja Pasai yang kemungkinannya ditulis pada tahun 1534. Ini menguatkan informasi bahwa Malik As-Soli adalah pendiri Samudra Pasai. Ini bukti orang-orang besar itu selalu makamnya juga besar-besar, bagus-bagus dan diabadikan. Dan ini aksaranya sudah aksara Arab gitu, dengan bahasa Jawi. Kemudian bukti arkeologis tulisan Jawi lainnya adalah prasasti Trengganu di Malaysia, angkanya 1303 Masehi. Diperkirakan sekitar itu. Jadi peninggalan ini juga memperlihatkan perkembangan bahasa Jawi yang sudah mulai melepaskan unsur Sanskerta dan menyerap istilah-istilah agama Islam. Jadi istilah Jawi mulai muncul untuk menyebut skrip Arab berbahasa Melayu. Nah, menurut Profesor Jajat Burhanuddin, ada 5 poin yang perlu diperhatikan pada prasasti Trengganu ini. Jadi istilah nama Tuhan ini masih menggunakan Dewa Mulia. Ini warna Sanskertanya masih ada, Dewa Mulia, sembahyang, hiang, artinya sholat ya sebetulnya. Jadi menggunakan masih bahasa Sanskertanya. Jadi meskipun nama Nabi Muhammad itu sudah disebutkan Rasulullah. Nah, kemudian sudah ada penggunaan tanggal, bulan, dan tahun Arab Islam. Jadi Hijriah itu sudah mulai digunakan. Belum ada tahun Masehi nanti pada masa kolonial. Kemudian kosakata Sanskerta masih berdampingan dengan Arab dan kosakata Melayu sudah mulai dominan. Masih tetap ada bahasa-bahasa Sanskerta tadi, tapi bahasa Melayu sudah mulai dominan. Kemudian ada bentuk imbuhan yang menyertai pembentukan kata awalan me, berdi, sekanya, dan juga kata kau, kritik, kata kritik itu kau, pakai kaf, waw. Kemudian melaksanakan hukum syariat rajam bagi para penjudi. Jadi di prasasti Trengganu ini menyatakan bahwa hukum Islam sudah diberlakukan. Ini 5 hal yang menjadi poin yang menurut Prof. Jajat perlu diperhatikan dari prasasti Trengganu ini. Dan berikutnya, Samudra Pasai ini dianggap sebagai promotor tulisan Jawi, sebagai sarana karya sastra Melayu dan lingua franca. Kesultanan Samudra Pasai ini adalah pewaris bahasa Melayu dari Kerajaan Sriwijaya. Memang kesultanan pertama itu bukan Samudra Pasai, tapi ada Perla. Tapi yang paling besar setelah itu ya Samudra Pasai. Jadi dia mewarisi kebesaran daripada Sriwijaya. Nah, jadi tulisan itu mulai dikembangkan pada abad ke-14. Jadi meskipun pada abad ke-14 ini Samudra Pasai sudah mulai tergantikan oleh Kesultanan Malaka, tapi tetap jejak intelektualisme Islam masih tetap bertahan. Hal ini pernah diabadikan di dalam suatu manuskrip sejarah Melayu atau disebutnya sejarah Melayu yang di tahun ini koleksi 1613 itu menyatakan bahwa Sultan Malaka Mansur Shah itu meminta terjemahan kitab Jurul Mantung minta diterjemahkan kepada
seorang ulama Samudra Pasai yang bernama Maghdum Patakan. Ya. Jadi Samudra Pasai juga ini sudah banyak karya-karya sastranya yang menyerap dari atau impor dari bahasa Arab atau Persia. Jadi cerita-ceritanya sudah mengadaptasikan dari luar negeri. Dan ciri-cirinya menggunakan kata hikayat. Hikayat Nur Muhammad ini tentang ajaran tasawuf. Kemudian hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi bersyukur. Nah, hikayat Nabi bersyukur itu menceritakan Nabi bersyukur, dan ini makanya banyak pada istilahnya orang-orang pada koleksi rambut Nabi ini bisa dilihat dari ini di cukurnya Nabi. Hikayat Nabi Mi'raj, hikayat Nabi wafat, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain ini dalam Al-Quran disebutkan itu Raja Zulkarnain ini sultan yang besar, sehingga raja-raja Melayu itu selalu diidentifikasi berasal dari Iskandar Zulkarnain. Kemudian hikayat Amir Hamzah pamannya Nabi, kemudian hikayat Muhammad Hanafiah anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian kalau kita lihat perkembangan tulisan Jawi Melayu praklasik abad ke-15 tadi ada Melayu lama. Jadi praklasik ini setelah Melayu lama. Itu ada proses peralihan dari bahasa Melayu lama yang masih didominasi bahasa Sanskerta ke bahasa Melayu praklasik atau Melayu arkais. Nah, adopsi unsur-unsur Arab Islam ini makin berpengaruh dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi pada periode itu. Nah, ini berlanjut sampai Kesultanan Malaka. Tadi diawali dari Samudra Pasai. Nah, terdapat naskah yang lahir di masa itu, diantaranya hikayat Nabi Yusuf, hikayat Nabi Sulaiman, naskah Undang-Undang Malaka yang ditetapkan pada masa Sultan Muhammad Shah. Muhammad Shah ini berkuasa pada tahun 1424 sampai 1444. Yang ini kemudian baru diundangkan oleh Sultan Mahmud Shah 1488-1511 sampai runtuhnya ya. Nah, naskah yang paling penting berjudul Sejarah Melayu ini Sulalatus Salafi kalau lihat judulnya itu. Kemudian menjadi Sejarah Melayu. Ini ditulis oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1613 setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1912. Ini ada rantangan satu abad cerita ini, tapi ini menjadi referensi tentang sejarah kerajaan Melayu ketika zaman itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini saya kutip dari bukunya Prof. Gajah Turan ini, perkembangan tulisan Jawi Melayu praklasik abad ke-15. Yang pertama bunyi H. Nah, itu dulu belum ada diawali kata A ya, harus pakai A. H, harang. Maksudnya arang. Urai, kotak, hihang, iya. Jadi pakai H, buha. Kemudian kata pungusan Sanskerta juga masih ditulis mendekati bentuk asalnya. Anugerah. Kemudian astamawa, istimewa. Daruhaka, durhaka. Bahasa Sanskertanya drohaka. Jadi kata-kata Sanskerta masih menyerah di dalam tulisan ini. Kemudian yang kedua kata-kata pinjaman yang secara etimologis mempunyai dua konsonan ini dipertahankan menggunakan tasydid syiddah double tulisannya. Misalnya kata budi, ba, dal dengan tasdi, budi. Kemudian belum ada nanti awalan alif ya wawya ya, masih menggunakan kata vokal biasa ya. Kapal itu pakai P-nya 2. Jadi ini belum pakai fa dengan titik 3, tapi masih menggunakan fa. Muda. Kemudian untuk bunyi pepet digunakan alif. Beralahan itu
baralahan, jamu, jemu, sebau itu jadi sabau, kekayaan, kakayaan. Seperti bahasa Sunda, kak, nggak ada e. Konsonan setelah pepet ini didua kalikan dengan menggunakan tasdid. Seperti kata bedil, masih, ba, dal, tasdid, la, bedil. Nah, kemudian bunyi y dan waw didua kalikan menggunakan tasdid atau ditulis dua kali hurufnya. Jadi kadang-kadang tasdid, kadang-kadang dua kalikan. Iya, jadi alif, ya, ya dua kali atau tasdid. Dia, dal, ya, ya atau dia pakai tasdid. Jadi ini cirinya. Yang ketiga, dari segi morfologi bentuk kata terlihat beberapa hal khusus prefix awalan me. Jadi kalau bahasa Arab kan tidak ada awalan. Ini di bahasa Melayu ada me awalan. Jika bertemu dengan konsonan, kemudian suara huruf awalnya jadi hilang. Seperti kalau bahasa awalnya balas dengan diawali dengan kalimat me, maka menjadi memalas. Belah, memelah itu ciri dari abad ke-15. Kemudian abad ke-16 dan 17 setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ini yang menjadi pusat keilmuan itu adalah Kesultanan Aceh. Nah, itu diawali oleh Sultan Ali Mubayyad Shah 1514 sampai 1530. Dan ini bahkan menjadi faktor penentu perkembangan bahasa selanjutnya. Karena kestabilan Kesultanan Aceh sehingga banyak memproduksi naskah-naskah. Jadi dari beberapa naskah yang muncul pada masa ini menunjukkan penggunaan bahasa yang semakin Melayu, di mana unsur-unsur lamanya sudah mulai berkurang. Nah, ditambah satu naskah sastra dengan genre baru yang disebut sastra kitab. Sastra kitab itu bercerita tentang istilah-istilah keislaman. Jadi mengenai substansi ajaran Islam. Nah, kemudian yang berkembang di masa Sultanan Aceh itu banyak naskah-naskah, juga ada karya-karya ulama besar seperti Syekh Hamzah Fansur dari Barus. Yang ini salah satu karyanya berjudul Syarhul Asyikin tentang tasawuf. Kemudian Syekh Samsuddin As-Sumatrani, murid Syekh Hamzah Fansuri, Mir Al-Qul Mu'minin juga dengan tentang tasawuf. Kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah satu karyanya adalah Bustanus Salafi terkait dengan cerita-cerita sejarah Kesultanan Aceh. Kemudian Syekh Abdul Rauf As-Sinkini Al-Fansuri, karyanya berjudul Mir'atul Tullab fi Tasawwuril Ma'rifat Ahkamus Syar'iyyah lil Malikil Wahhab. Ini juga tentang tasawuf. Jadi ciri karya pada masa itu masih menggunakan peminjaman kalimat-kalimat Arab. Ini dari judulnya juga banyak kan judul Arab, tapi memang tulisannya sudah berbahasa Arab Melayu, sudah berbahasa Melayu Jawi. Jadi karena memang waktu itu ya yang menjadi transmisi pengetahuan ya bahasa Arab Melayu, bahasa Jawi itu. Sebelumnya kan Sanskerta. Kemudian jika merujuk pada analisis Asmar Omar, ada satu naskah yang dikutip oleh Prof. Jajak, itu naskah Ahoid, itu dari segi struktur kebahasaannya bisa diteliti lagi perkembangan kebahasaan pada abad ke-16 bahasa Melayu itu. Ada segi ejaan Jawinya, ada perubahan sistem morfofonemik, perubahan kata, morfologi bentuk kata, sistem tata bahasa maupun sistem perbandaran kata. Jadi ciri-ciri bahasa Melayu praklasik ini masih terlihat juga, seperti kata yang didabelkan pakai tasdid, pacat, pecah. Tapi sudah ada kata C nih. Kemudian bertanung dengan double N. Lenyap, lanyap dengan double N juga. Dengan tanwin. Nah, kata ini ada tanwinnya, lanyap. Lanyap pakai tanwin.
tanwin, ada apa namanya, asrotain, fasatain, domatain. Jadi dengan menggunakan tanwin, bukan dengan huruf. Kemudian kata pungut bahasa Arab itu ada yang diserap sebagaimana di Jepang, tetapi juga masih ada yang dipertahankan untuk asalnya seperti kubur dengan kop, kubur, tabiat, tobiat, tobiat itu kata pungut dari bahasa Arab kemudian dijadikan bahasa Melayu, tabiat. Sistem morfofonemiknya atau perubahan kata itu memperlihatkan ada gejala campuran juga antara Melayu klasik dengan yang lainnya. Misalnya konsonan bersuara pada awal kata digugurkan, seperti tadi bicara, jadi memicara, memberi, memberi. Dan ini apa namanya sudah ada percampuran gitu ya. Kemudian di sini pada abad ke-16-17 juga masih di dalam kajian kitab Aqaid itu terdapat imbuhan awalan me dan ka, di ka, ke kan, an. Ini sudah ada awalan-awalan. Jadi bentuk awalan ini distribusinya masih kurang produktif dalam teks ini. Semakin lengkapnya imbuhan yang terpakai dalam teks ini menunjukkan bahwa nuansa makna pun semakin kaya. Imbuhan menunjukkan tanda semakin canggihnya pengolahan kata. Nah, dalam di kitab Aqaid itu juga terdapat kata untuk. Nah, semua dipakai bagi. Jadi kata untuk menjadi bagi karena mungkin ini terjemahan juga ya Aqaid ini. Hal serupa terlihat juga dalam banyak hikayat Tang Tua, hikayat Sinusin, hikayat Raja Muda, dan hikayat Pandawa V. Jadi ada kata-kata serapan Melayu, awalan akhiran, dan serapan bahasa Arab. Seperti kata-kata bahasa Arab untuk bagi itu dari terjemahan kata li, lahu baginya, lakum bagimu, laka bagimu. Atau juga ada terjemahan bi anna akan bahwa, li anna karena bahwa, kemudian li illa wa'an melainkan bahwa. Jadi karena bahasa Arab ini diterjemahkan seperti itu. Kemudian kata akan lebih berfungsi sebagai kata depan daripada sebagai kata kerja bantu. Sebagaimana contoh menyuguhkan, yang bertanu akan yang diceritakan. Dan yang kedua, titik-titik, dan akan dia beberapa peri yang asal. Nah, jadi kata akan ini sebagai kata kerja, kata bantu kerja yang di asli daripada asli Arabnya tidak ada sebetulnya. Ini karena untuk dibantu menerjemahkan. Dan sistematisasi janjawi ini sebagai lingua franca itu juga sudah ada proses perkembangan. Jadi proses ini yang disebut establish yang semakin tegas dan mapan. Jadi pada abad ke-16-17-an ini ejaan itu dijelaskan melalui fakta bahwa tulisan Jawi pada karya-karya sastra pada periode tersebut memperlihatkan kombinasi sistem tulisan Arab dengan pemokalan abjad alif, waw, dan ya. Jadi di abad 16 sudah mulai menggunakan kalau bunyinya i ditambahin dengan ya, kalau bunyinya a tambahin dengan alif, kalau bunyinya u atau o jadi waw, alif, ya itu bisa bermakna juga. Nah ini sudah mulai ada perkembangan di abad ke-16. Jadi kalau sebelum abad ini belum menggunakan huruf bantu alif waw ya. Nah, perkembangan Jawi abad ke-18 ini bergeser lagi karena tadi kan ke Aceh, sekarang bergeser ke Palembang dan Riau. Nah di sini Kesultanan
Palembang maupun Kesultanan Riau membawa berbagai pengaruh huruf Jawi. Kalau di Riau itu ada suatu daerah pulau kecil, Pulau Penyengat, ini Kesultanan Linggaudia ya. Ini ada tokoh terkemuka yang menjadi pahlawan nasional Indonesia, itu Raja Ali Haji, yang banyak menghasilkan karya. Di antaranya kitab pengetahuan bahasa. Jadi sudah ada nih tentang bahasa, kata bahasa Melayu. Tuhfatun Nafis, ini cerita sejarah Melayu. Jadi selain buku Sulalatus Salatin karya Tun Sri Lanang, ini juga berpengaruh bagi orang pengamat tentang sejarah Melayu merujuk pada Tuhfatun Nafis. Hanya berbeda abadnya saja generasi. Kemudian buku Samaratul Muhammad tentang administrasi negara, pahala tugas-tugas negara, dan Intozobul Wasaiful Malik, peraturan sistematis tentang tugas-tugas raja. Ini dibuat dalam rangka memperkuat pemerintahan ketika itu. Nah, bandingan huruf Jawi dengan pegon. Jadi tulisan pegon adalah tulisan Jawi yang telah dimodifikasikan untuk penulisan bahasa Jawa. Dikatakan pegon ini menyimpang, suatu penyimpangan. Pegon itu artinya menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena sebelumnya bahasa Jawa selalu dituliskan dalam bahasa Sanskerta, aksara Sanskerta, tapi ini dituliskan dalam bahasa Arab. Karena itu disebut pegon. Begitu pula untuk Sunda ya. Nah, berbeda dengan huruf Jawi yang tulisannya gundul, tidak ada harokat, fathah, kasroh, dhamma, sukun. Pegon ini hampir selalu dibubuhi tanda vokal. Ada harokatnya. Jika tidak, maka tidak disebut pegon, melainkan gundul. Nah, tadi sama juga menyimpang ini, karena biasanya Jawi ini tidak pakai harokat, tapi ketika pakai harokat menyimpang dianggap pegon. Nah, ada beberapa daftar istilah Melayu yang berbeda dengan huruf Arab. Nah, ini bisa saya contohkan di sini. Kata eng, di Arab tidak ada. Ini hurufnya ain dengan titik tiga. Kemudian fa, fa ini kan f. Tapi kalau p, maka huruf fa-nya ini dengan titik tiga. Kemudian huruf g, bukan goin ya. Kalau goin itu transliterasinya gh. Nah, tapi goin ini adalah hurufnya ga ini g dengan kaf dengan titik. Ada yang di bawah, kadang-kadang ada yang di atas. Kemudian nya, nah sama dengan eng tadi. Kalau nya ini huruf nun, seperti huruf nun, tapi titik tiga. Kalau titik tiganya sa itu kan lebih lebar perahu. Tapi kalau nun dia lebih lingkarannya lebih kecil. Kemudian ada huruf fi. Fi ini waw dengan titik. Dan satu lagi huruf c. Nah, c itu h dengan titik tiga di bawah. Nah, itu satu huruf Melayu yang berbeda dengan huruf Arab. Jadi kalau kita mempelajari paleografi ini, maka kita akan kenal karakteristik perubahan-perubahan naskah Melayu, perubahan-perubahan bahasa dari generasi ke generasi, sehingga kita bisa memperkirakan tahun ditulisnya naskah-naskah tersebut. Nah, ini kekayaan daripada warisan leluhur kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Dulu sebelum Van Ophuijsen pada tahun 1920-an lah ya kurang lebihnya, itu menggagas aksaranya merubah menjadi aksara Latin seperti sekarang, mengikuti bahasa Belanda dengan aksara Latinnya. Itu sebetulnya suatu kekalahan kita, karena dengan demikian kita karena ini strategi Belanda ya, supaya para ulama-ulama, para pemerintahan kolonial di tingkat dasar bawah itu dengan bahasa tulisan surat menyuratnya harus menggunakan aksara Latin, sehingga orang Belanda tahu. Nah, kalau pakai menggunakan huruf Jawi kan orang Belanda tidak tahu. Tapi
masih tetap ulama-ulama kita kalau menulis kitab ya pakai aksara Arab Melayu, sehingga banyak yang terhindar dari penangkapan-penangkapan oleh pemerintah kolonial karena pemerintah kolonial tidak mengerti bahasanya. Dan Islam itu menjadi kekuatan pemersatu dengan bahasa-bahasa Lingua Franca Melayu ini, menjadi pemersatu dengan ulama-ulama itu saling bersatu karena memang ada satu keterkaitan nasab atau sanak daripada guru dan murid yang ujungnya ada di Makkah ya. Jadi berbeda Makkah ketika itu dengan sekarang. Jadi ada istilah seolah-olah ini ada pertentangan antara Islam di Nusantara dengan Islam di Timur Tengah. Ini kan saat ini karena pada waktu itu mazhab yang diperbolehkan banyak, tidak hanya satu mazhab. Kalau sekarang kan mazhab apa namanya teologi negaranya itu berputar pada Wahabiyah. Jadi Islamnya dianggap berbeda, padahal sama gitu. Karena semua itu terbukti dalam silsilah sanad keguruan tadi. Nah, ini bisa dilihat dalam studi paleografi ya, karena banyak para ulama-ulama di Nusantara ini juga menerjemahkan karya ulama-ulama di Timur Tengah. Jadi inilah pentingnya kita belajar paleografi. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya. Mudah-mudahan juga kita bisa mengambil pelajaran dari sini, kita bisa melestarikan legasi atau warisan dari leluhur kita. Kita akan menjadi senang kembali dengan tulisan-tulisan Jawi, mempelajari tulisan Jawi, sehingga ini bisa terus diteruskan pada generasi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.